Oke teman-teman, selamat datang di Mister AB Channel. Jadi kali ini kita mau sharing ya tentang usaha potong rambut. Jadi usaha potong rambut itu sebenarnya bisa ditinggal ya. Jadi nggak perlu kita sendiri yang mengerjakan. Cuman ya mungkin seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita punya keahlian, kita punya skill yang bagus dalam memotong rambut ya, memotong rambut cewek atau cowok. Nah, jadi kita juga bisa mengerjakan sendiri ketika misalkan pegawainya belum datang atau pegawainya sakit atau timnya lagi ada yang transisi keluar, jadi udah resign atau udah habis masa kontrak kerjanya. Jadi kita juga bisa akhirnya menjadi pengganti ya, atau kita bisa membantu. Jadi intinya kalau usaha potong rambut itu jangan sampai tutup ya. Jadi intinya kalau misalkan usahanya sudah buka ya kita usahakan bisa on time ya. Nah jadi usahanya itu biar orang datang itu nggak kecewa ya. Kalau misalkan udah jauh-jauh datang tapi tempatnya sering tutup ya, biasanya tempatnya itu jadi menurun dan sepi teman-teman. Jadi intinya tempat yang akhirnya sepi itu ya mungkin awalnya juga pernah rame teman-teman. Jadi rame itu artinya mungkin konsisten. Nah setelah pelanggannya udah mulai banyak tapi timnya ini mungkin lagi ada yang keluar, ada yang resign, dan mungkin jadi kurang ya timnya. Jadi intinya orangnya jadi kayak wah nanti kita datang mau cukur tapi malah antri lama. Jadi orangnya jadi cari tempat cukur lain teman-teman. Nah oke, jadi di pagi ini masih jam 8 pagi teman-teman. Jadi sebetulnya tempat kita itu bukanya jam 10 pagi. Jadi tim karyawan semua datangnya jam 10 ya. Cuman ini karena ya masih pagi, memang kita masih ya sambil ngopi-ngopi santai dan tiba-tiba ada yang mau potong rambut. Ya jadi keuntungannya di situ ya, kalau kita sebagai owner itu bisa sambil bantu-bantu ya. Jadi intinya pelanggan itu mungkin ya pagi pengennya kerja mau persiapan kerja, nah disempatkan untuk cukur. Jadi mereka juga pasti nyari tempat cukur yang pagi itu buka di mana gitu teman-teman. Nah cuman kebanyakan itu bukanya jam 1 siang atau sore seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga ngambilnya yang kalau sore itu udah pada pulang kantor, pulang sekolah langsung rame gitu teman-teman. Cuman ini beda teman-teman. Sekarang pagi itu sudah banyak juga yang mencari tempat cukur, karena ya pekerjaannya orang ini pasti beda-beda lah teman-teman. Jadi harus percaya ya dan harus optimis bahwa intinya rezeki itu ya nggak tahu ya datangnya dari arah mana. Intinya dari 1000 pintu teman-teman. Kalau kita buka pagi insya Allah ya rezekinya pagi pasti ada. Kalau kita buka siang ya pasti siang ada. Kalau kita buka sore malam juga pasti ada. Intinya semua sudah terjamin teman-teman. Nah apalagi di tahun 2023 ini. Jadi ini adalah tahun yang dimana tempat cukur itu sudah menjamur dan sudah banyak sekali teman-teman. Jadi intinya kalau kita cara mengerjakannya lama, terus timnya juga kurang, orang itu jadi nggak mau ya teman-teman kalau antri lama atau nunggu lama. Karena hampir 99% sekarang tukang cukur ini sama aja ya, tempat cukur biasa atau barbershop, salon, itu mungkin hasil akhirnya kurang lebih sama teman-teman. Kenapa? Karena tutorial atau edukasi di YouTube atau mungkin tempat-tempat pelatihan itu sudah banyak sekali. Jadi intinya untuk upgrade skill itu sangat gampang teman-teman. Apalagi sekarang juga sudah mulai diizinkan workshop atau seminar-seminar tentang skill motong rambut. Nah, ada barber battle juga. Nah intinya tukang cukur yang mungkin tahun kemarin itu mungkin skillnya ya bisa dibilang masih biasa aja ya, ini tahun ini mungkin sudah sangat menjadi sudah senior lah mungkin. Jadi skillnya sudah di luar kepala teman-teman. Jadi intinya kalau mau potong rambut itu di mana saja ya pasti hasilnya bakal keren lah untuk tahun ini. Yang penting yang penting komunikasi dengan tukang cukurnya jalan dengan baik ya. Pengennya dipotong kayak apa ya nanti pasti jadi teman-teman. Jadi intinya sekarang itu zamannya udah beda. Sekarang serba cepat teman-teman. Jadi kalau kita nyukurnya juga lama, pelanggannya pasti kabur ini. Jadi kaburnya itu bukan masalah tukang cukurnya skillnya bagus, potongannya bagus, bukan ini. Karena ini ngantri lama itu juga bosen banget teman-teman. Nah ini beda kalau tempatnya itu udah premium kelas ya. Jadi tempatnya nyaman, antriannya enak, parkirannya juga aman untuk anak-anak juga dikunjungi
misalkan datang itu bawa keluarganya, anak istrinya datang ikut ngantar cukur. Nah, itu di situ udah tersedia ruang tunggunya enak. Nah, barangkali kalau seperti itu ya udah jadi kayak tempat nongkrong teman-teman. Jadi itu beda ya. Kalau teman-teman yang masih pemula ya saya kira ini fokusnya hanya untuk lebih konsisten aja supaya nanti tempatnya teman-teman semuanya itu bisa rame teman-teman. Nah, jadi usahanya itu nggak perlu ya, nanti kalau sudah mulai jalan keterampilan kita atau skill kita juga sudah diterima masyarakat. Jadi kita harus punya tim teman-teman. Jadi supaya nanti ketika tempat kita rame, misalkan di bulan Ramadan, di tahun-tahun baru atau di hari-hari raya ya, atau di hari libur, jadi usaha kita itu jadi bisa dikerjakan dengan lebih cepat lagi karena kita punya tim ya. Jadi tim seperti ini sangat penting sekali untuk kemajuan usaha potong rambut teman-teman. Jadi nanti tinggal ditempel ya, diselipkan fasilitas-fasilitas tambahan ya. Jadi jangan sampai nanti tempat kita yang sudah ramai itu jadi orangnya jadi datang itu jadi bosan karena ngantri juga bosan banget kalau kelamaan teman-teman. Jadi kalau di tempat kita itu pastinya ya kita kasih free wifi teman-teman, ini penting banget. Nah, jadi selain itu juga bisa ditambahkan dengan bikin warung kopi atau bikin tempat-tempat nongkrong lah di sebelahnya ya, supaya nanti juga teman-teman yang datang itu bisa santai nunggu giliran cukur sambil ngopi-ngopi bareng teman atau keluarga ya. Nah, jadi di ruangan pelatihan kita ini adalah teman-teman magang. Jadi kita setiap hari itu tugasnya mendampingi teman-teman yang pemula seperti ini, supaya teman-teman juga bisa bekerja teman-teman. Jadi yang di ruangan kita ini mas-masnya ini dengan latar belakang yang berbeda. Jadi ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya teman-teman. Ada juga yang mencari pekerjaan tapi tidak menemukan pekerjaan yang pas dan cocok. Dan ada juga yang sudah bekerja tapi tidak ada perbaikan atau tidak berkembang, tidak maju-maju ya intinya. Ya dengan solusi belajar potong rambut ini mudah-mudahan teman-teman bisa membuka usaha mandiri teman-teman. Yang artinya misalkan kita buka usaha kecil-kecilan pun ini sudah milik kita sendiri teman-teman. Jadi intinya usaha potong rambut itu bisa terus kita turun-temurunkan ke keluarga kita ya, supaya ekonomi keluarga kita bisa terus membaik teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen belajar potong rambut ya, ini tidak ada batasan usia teman-teman. Jadi yang mau mau belajar intinya dari mulai sekolah SMP itu sudah bisa teman-teman. Jadi kurang lebih ya kita harus melihat kondisi ekonomi keluarga ya. Ini 90% teman-teman yang belajar potong rambut itu pasti punya kendala ekonomi ya, atau pengennya memang memperbaiki ekonomi. Jadi pengennya dengan memotong rambut itu nanti bisnisnya juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan edukasi kita di konten ini teman-teman juga mendapatkan manfaat lah, intinya seperti itu. Dan pastinya konten kita itu lebih ke arah edukasi supaya teman-teman itu bisa bisa menyaring ya dari cerita yang sesuai dengan pengalaman kita. Artinya kita juga tidak ingin teman-teman yang masih pemula atau yang sudah terjun dan nantinya tempatnya yang biasanya ramai terus jadi sempit teman-teman. Jadi mari kita belajar bareng, belajar bersama dan sukses bersama teman-teman. Nah, jadi usaha yang rame atau teman-teman pengen usaha yang rame ya harus buka lebih pagi teman-teman. Jadi kita harus konsisten, kita harus punya tim yang bagus ya. Kalaupun timnya lagi kurang bagus ya, kita bisa mempersiapkan lagi, kita bisa nyekolahkan orang untuk kursus potong rambut, atau kita bisa kerjasama di tempat pelatihan itu teman-teman, supaya kita untuk kebutuhan SDM tukang cukur itu kita bisa terus jalan ya. Jadi sirkulasi bisnis atau yang namanya ekosistem bisnis itu kita harus tetap saling membutuhkan supaya usaha ini bisa jalan dan sukses bersama teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih sekian dulu, dan ini hasil karya anak-anak magang di pagi hari ini. Jadi ini lumayan rapi juga teman-teman. Ini nanti tinggal ditunggu ya, sekitar 2 minggu ke depan mudah-mudahan teman-teman bisa bekerja semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.